Jemaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih berkaitan tentang binatang yang dipotong, di mana tidak dapat digunakan kulitnya kalau daging binatang itu memang haram untuk dimakan atau tidak dimakan dagingnya, maka kulitnya juga tidak dapat digunakan. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi kalau umpamanya binatang itu dagingnya nggak dimakan, terus dipotong, walaupun dipotong kata Imam Syafi'i tetap jadi bangkai juga, nggak bisa dipakai kulitnya karena memang dagingnya tidak bisa dimakan. Wa inda Malik tu'mal illa fil khinzir. Kalau Imam Malik boleh kulit dari binatang yang tidak dimakan dagingnya bisa dimanfaatkan, kecuali kulit babi, karena babi itu sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza daka indahu sabu'u au kalbun fajilduhu tahirun yajuzu bai'ahu wal wudu'a fihi. Apabila binatang buas itu dipotong atau anjing dipotong, maka kulitnya adalah suci, boleh diperjualbelikan dan bisa digunakan untuk menyimpan air untuk berwudu. Itu menurut Imam Malik, ya. Jadi Imam Malik boleh kecuali kulit babi. Kalau anjing beliau sih boleh aja kulitnya. Emang selama ini ada orang pakai kulit anjing ya? Diapain ya? Dibikin kikil. Wa illam yudbag, walaupun tidak disamak. Jadi walaupun nggak disamak bisa digunakan. Wa kata indahu wa kata inda Abi Hanifah, demikian juga menurut Abu Hanifah. Wa anna jami'a ajzaihi min lahmin wa jildin tahirun. Dan menurut Abu Hanifah semua bagian-bagian dari kulit itu suci kalau menurut Abu Hanifah. Illa annal lahma indahu muharramun. Adapun dagingnya tetap haram menurut Abu Hanifah. Kulitnya boleh digunakan, kecuali dagingnya tetap hukumnya haram. Wa inda Malik makruhun. Adapun menurut Imam Malik daging binatang itu makruh untuk dimakan. Jadi yang menjadi persoalan dalam pembahasan ini adalah kulit dari binatang yang dagingnya tidak dimakan. Itu ya, jadi persoalannya binatang yang dagingnya tidak dimakan. Itu selesai.
Sekarang persoalan sya'rul mayitah, yaitu rambut bangkai, ghairul adami najasun indas syafi'i. Jadi adapun rambutnya bangkai selain rambut manusia adalah hukumnya najis menurut Imam Syafi'i, ya. Jadi kalau ada bulu dari bangkai, maksudnya gitu ya, itu hukumnya najis. Wa kata as-sufu wal wibru, sama dengan rambut atau apa sih namanya, bulu dan rambut. Jadi rambut dan bulu dari bangkai itu menurut Imam Syafi'i adalah najis, ya. Jadi kita harus hati-hati aja. Terjadi perbedaan itu wajar karena berdasarkan cara mereka dalam mengambil ijtihad dalam memahami hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Wa qala Malik wa tahirun mutlaqan. Menurut Imam Malik, yang namanya rambut, bulu dari bangkai itu secara mutlak itu suci. Jadi nggak terlalu ketat kan, Imam Malik nggak terlalu ketat. Kalau Imam Syafi'i itu emang beliau agak ketat, dan semua hampir dari mazhab ini berkembang di seluruh dunia. Awalnya juga mazhab beliau berkembang di Mekah dan Madinah, berkembang pesat beliau. Banyak yang mengikuti karena orang kan lebih memilih yang sifatnya hati-hati, karena persoalannya persoalan ibadah. Jadi sangat hati-hati, dan beliau memang sangat hati-hati. Bukan berarti yang lain salah, enggak. Cuma barangkali kita enggak biasa aja. Jadi kalau ada bangkai, anggaplah domba kan mati, ada bangkai. Lalu kemudian rambutnya, bulunya diambil, kan dia wol kan, dibikin wol. Nah ini kan kalau menurut Imam Syafi'i adalah hukumnya najis gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah kalau dia najis bisa nggak disucikan? Nah itu kan gitu. Tapi beliau mengatakan najis. Iya. Itu bangkai itu yang dipotong atau yang mati sendiri? Iya. Jadi halalnya binatang itu karena dipotong. Kalau memang dagingnya halal dimakan. Tapi kalau daging binatang tersebut memang tidak halal dimakan, walaupun dipotong ya tetap aja bangkai, kata Imam Syafi'i mah. Gitu. Jadi bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa melalui sembelihan. Mati sendiri dah kan, dia kena apa gitu udah mati gitu kan. Baik Ustaz, ada satu lagi tadi ada bahasa disamak itu maksudnya gimana? Disamak itu adalah menggunakan, dicuci dengan air yang dicampur dengan bahan-bahan yang pahit, mungkin dari daun-daun ya, daun-daunan yang pahit,
yang bisa menghilangkan segala hal-hal yang bisa mendatangkan, termasuk di dalamnya penyakit atau darah yang bisa menimbulkan fudul. Fudul itu adalah sesuatu yang membahayakan buat manusia. Jadi disamak itu ya semacam direndam kali ya, dicuci dengan menggunakan bahan-bahan yang pahit, daun yang pahit. Kalau bidarah pahit nggak? Belum pernah ada yang makan. Bidarah itu digunakan untuk mandiin mayat. Iya, mayat. Itu gunanya untuk membuat tubuh mayat itu menjadi kesat. Kesat. Kalau ada yang dicampur kapur barus, itu gunanya untuk mengawetkan mayat supaya nggak cepat membusuk. Gitu. Ya, tapi kulit manusia nggak bisa disamak. Ya nggak bisa disamak. Lagi juga kulit manusia mah tipis, nggak bisa dibikin apa, mau dibikin tas nggak bisa. Ya. Makanya cantik seseorang atau gantengnya seseorang itu setipis kulit. Manusia itu kulitnya sangat tipis sekali. Jadi cantiknya, gantengnya cuman setipis kulit. Kulitnya hilang, habis. Udah kagak bakalan udah. Nah, itu. Udah hilang dah, cantiknya hilang, gantengnya. Jadi kulit itu yang membuat orang kemudian jadi indah, bagus. Nah, itu. Maka manusia nggak boleh sombong, gitu kan. Baik, kita lanjutin lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Li'annahu mimma la yahilluhul mautu sawaun kana yu'kalu lahmuhu kan na'am wal khayli aula kal himari wal kalbi. Alasannya Imam Malik kenapa rambut, bulu bangkai itu secara mutlak suci, karena beliau mengatakan yang namanya rambut, yang namanya bulu itu tidak pernah mengalami kematian, tidak pernah mati, jadi tetap utuh. Boleh jadi daging-dagingnya, kulitnya udah pada hilang, tapi bulunya tidak pernah mengalami yang namanya mati. Baik binatang itu bisa dimakan dagingnya ataupun binatang yang tidak dimakan dagingnya. Seperti contoh binatang yang bisa dimakan dagingnya adalah kambing, ya, sapi, ya itu ya. An-na'am wal khayl, itu kuda. Bapak pernah makan kuda? Ada makan kuda larinya kenceng kali ya. Itu boleh dimakan. Itu daging masih bisa dimakan. Kemudian aula atau yang tidak bisa dimakan seperti himar, anjing, itu kan nggak dimakan dagingnya. Ya, dan binatang yang lain seperti kucing. Tetap maka ia bulunya, kalau dia jadi bangkai, bulunya tetap suci ya, menurut Imam Malik. Jadi baik binatang yang dimakan dagingnya ataupun yang tidak dimakan dagingnya, kalau sudah jadi bangkai itu bulunya tetap suci, karena bulu dan rambut tidak pernah mengalami kematian, nggak pernah mati. Fa indahu sya'rul kalbi wal khinzir tahirani fi halil hayati wal maut. Maka menurut Imam Malik,
rambutnya anjing, rambutnya babi, keduanya adalah suci, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Ini menurut pendapatnya Imam Malik. Was-sahih min madhhabi Ahmad tahiratus sa'ri wal bir wal wibri wasuf. Jadi kalau yang sahih dari mazhabnya Imam Ahmad, ya rambut dan bulunya itu adalah tetap dianggap suci. Wahada madhabu Abi Hanifah, dan ini juga merupakan bagian dari mazhabnya Abu Hanifah. Cuman beliau menambahkan bagian tubuh yang lain. Jadi kalau tadi membahas masalah bulu dan rambut bagi babi dan anjing menurut tadi Imam Malik itu suci baik dalam keadaan hidup ataupun mati, dan itu juga dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa rambutnya dan bulunya itu suci, dan menurut Abu Hanifah juga sama suci. Tetapi Abu Hanifah menambahkan bagian tubuh yang lain, wazada ala dalika faqala bi taharatil qurni wasinni warisi wal azami idla ruhun fiha. Jadi Abu Hanifah menambahkan bahwa tanduk itu suci, gigi itu suci, sayap suci, tulang itu suci, karena la ruhun fiha, karena tidak hidup, tidak ada nyawanya. Itu bagian yang tidak bernyawa bagi binatang. Jadi kalau ada bangkai itu tanduknya boleh diambil karena dia tidak najis. Ya. Apaan? Kuas pengecat. Kuas pengecat digunakan untuk pembuat dari bulu babi. Iya. Tadi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, saya ulang kembali agar tidak salah paham. Jadi rambutnya bangkai yang dimasukkan, bangkai, rambut bangkai, kecuali rambut manusia itu adalah najis menurut Imam Syafi'i. Nah, sekarang yang ditanyakan masalah anjing dan babi. Bulunya yang bangkai tadi haram menurut Imam Syafi'i, bagaimana bulunya anjing yang jelas ya. Nah, sekarang dijadikan kuas. Ada beberapa perbedaan pendapat karena ini tidak digunakan untuk perkakas yang berkaitan dengan kebutuhan, maksudnya yang bisa dikonsumsi ya. Iya, peralatan dapur lah. Maka bisa digunakan dengan untuk ngecat tembok
bisa digunakan untuk itu. Jadi kuas apa semua kuas itu dibikin dari bulu itu? Hah? Apa persoalannya kan babi nggak ada bulunya. Ada bulunya. Babi yang disebut celeng kali ya. Yang di hutan ya. Iya. Biasanya dipakai kuas kecil kali ya. Yang buat gambar itu. Hah? Kue. Kita kalau ngolesin. Iya, kecil ada. Iya. Tapi dari itu bulu itu kan. Bulu babi. Iya. Jangan dah. Benar apa enggak ya? Iya. Kalau nyata-nyata kalau kita menggunakan pahamnya Imam Syafi'i, apalagi tadi buat ngoles makanan, wah jangan digunakan. Kalau masih ada yang lain, kalau di kampung itu kita menggunakan apa ya? Biasanya daun pisang diiris-iris buat itu kan, ngolesin kue, kadang-kadang apa? Sabuk kelapa. Nah, itu. Jadi kita mencari bahan-bahan yang memang jelas-jelas tidak haram, tidak najis. Nah, itu ya untuk keamanan kita. Tapi kalau orang mengikuti pendapat-pendapat tadi, tidak ada yang menyebutkan bahwa boleh digunakan untuk seperti ngolesin kue. Cuman mereka berpendapat itu suci. Suci artinya kalau bersentuhan dengan kita, ya tidak najis, nggak perlu dicuci badan kita kalau bersentuhan. Tapi tidak ada yang menyebutkan boleh buat yang ngolesin kue tadi, nggak ada. Itu. Cuman dalam hal ini kalau bersentuhan dengan kitanya itu tidak najis. Itu. Tapi kalau tadi disebutkan pada pembahasan pertama bahwa binatang yang tidak dimakan dagingnya menurut Imam Syafi'i tidak dapat digunakan kulitnya. Tapi kalau Imam Malik bisa digunakan kecuali kulit babi. Nah, kulit babi sama kaitannya sama bulu ya nempel situ kan. Satu paket. Berarti kalau babi menurut Imam Malik itu tidak bisa dimanfaatkan. Iya, kalau yang babi, tapi kalau kulit dari anjing masih bisa dimanfaatkan. Kalau menurut Imam Malik, ya, jadi illa fil khinzir, kecuali hanya babi saja yang nggak boleh karena jelas-jelas haramnya karena disebutkan dalam Al-Quran gitu. Kenapa sih menjadi perbedaan? Kalau anjing itu kan sudah diterangkan bahwa anjing itu bisa digunakan jadi pemburu binatang ya. Dia kalau menangkap tangkapannya, kalau yang dikatakan bahwa liurnya najis, iya tentu saja semua binatang yang ditangkap oleh anjing pasti terkena liur. Karena digigit pasti di bekas giginya pun masuk ke dalam binatang yang digigitnya. Sementara Allah tidak nyuruh nyuci. Kata Allah, kalau binatang yang ditangkap oleh anjing tadi mati, maka silakan dimakan tanpa disuruh nyuci bekas
liurnya kan, bekas gigitannya. Kalau dia belum mati maka silakan dipotong. Itu Al-Quran yang menyebutkan seperti itu. Jadi itu menjadi perdebatan ulama kita. Sementara ada hadis yang berkaitan bahwa apabila dijilat anjing maka dicuci sampai 7 kali, cuci dengan 1 kali bercampur dengan tanah. Nah ini kan terjadi perdebatan. Kalau Imam Syafi'i mengambil dari pokoknya anjing adalah bagian dari sama kedudukannya dengan babi, najis mughalladzah. Kalau yang lain tidak, ulama kita. Ada lagi pertanyaan? Pak Ustaz lain, tapi ini dari Enggak apa-apa. ini apa puasa ini Rajab ini itu ada apa enggak gitu Pak Ustaz? Terus soal tasbihnya yang Robi Firli Warhamiyatu Bali itu ada apa enggak? Iya. Rajab. Hadis yang digunakan bahwa di bulan Rajab kita membaca Robi Firli Warhamni wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 70 kali ya. Satu hari ya. Itu adalah hadis-hadis yang lemah digunakan, tapi tidak menjadi masalah. Membaca Robi Firli Warhamni wa tubu alayya, ya kalau menurut saya ya bulan apa aja kita baca mah. Tidak harus dikhususkan untuk bulan Rajab. Dibaca tiap hari kalau bisa. Nanti Robbi Ghifirli warhamni wa innaka tawwabur rahim. Cuman Rajab doang, Rajab lewat udah. Nah, itu. Kalau bisa dibaca tiap hari karena itu merupakan taubat, pernyataan taubat kepada Allah. Jadi kalau menurut saya ambil positifnya saja, bahwa hadis-hadis yang lemah bisa digunakan di dalam fadhailul amal, dan amal yang dilakukan tidak bertentangan, apapun tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih atau tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi hadis ini bisa digunakan untuk beramal karena tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran juga kan ada Robbi Firli Warham Rabbana wala tuhamilna ma la taqatana nabi wa'fu anna wa'fir lana warhamna, sama aja. Nah, itu jadi tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Yaitu kita bisa gunakan hadis itu. Terus masalah puasa. Di dalam bulan Rajab ada hari Senin, ada hari Kamis, itu aja. Jadi berpuasa di dalam bulan Rajab pada hari Senin dan udah, berarti sama saja nilainya. Enggak 10 hari gitu Pak Ustaz. Enggak. Dari awal sampai 10 hari. Enggak. Enggak. Nabi itu lebih banyak puasanya di bulan Sya'ban. Sya'ban, lebih banyak puasanya di bulan Sya'ban. Jadi malah di dalam beberapa ilmu fikih tidak dicantumkan puasa sunnah dari bulan Rajab. Enggak dicantumkan. Yang dicantumkan itu puasa sunnah Sya'ban, puasa sunnah Muharram yang dicantumkan lebih banyak, dan Senin dan Kamis dicantumkan. Mungkin fikih itu hanya mencantumkan yang puasa-puasa yang sunat muakkadah aja. Adapun yang ghair muakkadah tidak dicantumkan di dalam ilmu fikih untuk tidak menyebabkan terjadinya bentrokan-bentrokan dengan yang lain. Itu nanti menimbulkan banyak persoalan. Jadi yang diangkat adalah
yang sifatnya muakkadah aja. Karena ilmu fikih itu kan ilmu hukum. Jadi nggak boleh sembarangan. Tapi kalau ada hadis-hadis yang mendukung, silakan aja. Walaupun tuh hadisnya lemah, tidak menjadi masalah karena puasa kan nggak dilarang puasa kan. Nggak ada larangan. Larangan dan haram puasa itu hanya 5 hari saja. Hari Idul Adha, Idul Fitri, dan hari Tasyrik. Itu aja yang haram. Selebihnya boleh puasa. Silakan aja puasa kalau sanggup mah, ya nggak jadi masalah. Iya, puasa Daud udahan. Sekarang puasa, besok enggak, besok puasa lagi. Nah itu. Makanya kalau Nabi menetapkan untuk mencontoh puasanya Nabi Daud, maka diambilnya beliau Senin dan Kamis itu. Nah, itu yang digunakan beliau karena kita juga dimakruhkan kok untuk puasa khusus untuk hari Jumat, kecuali Kamisnya puasa dan atau Sabtunya puasa. Tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Karena pada hari itu yang dianjurkan adalah untuk berzikir ya. Fas'au ila dzikrillah, bergegaslah untuk mengingat, berzikir kepada Allah. Itu yang diutamakan. Ada lagi yang mau nanya saya? Kalau enggak saya terusin. Jadi rambut tadi ya tetap suci. Kemudian tanduk, gigi, sayap dan tulang itu suci menurut Abu Hanifah. Emang Imam Syafi'i aja yang lain kok, yang lain mah hampir sama pendapatnya. Hanya Imam Syafi'i yang beda. Ya. Makanya dia takwa beda dengan yang lain. Kan begitu ya. Karena imamnya Imam Syafi'i. Iya. Tapi kalau tanduk sih biasa orang bisa menggunakan tanduk. Yang kan yang dipersoalkan adalah tadi rambut dan bulu, karena kemungkinan seperti domba itu kan digunakan wool kan bulunya. Nah kalau sudah jadi bangkai, apa bisa digunakan untuk jadi wool, diperjualbelikan itu. Nah Imam Abu Hanifah menambahkan tadi tanduk, gigi, tulang. Wa hukiya anil Hasan wal Auza'i anna syu'ura kullaha najasah lakinnaha tutharu bil gusli. Imam Hasan dan Al-Auza'i menyebutkan bahwa semua bulu itu, bulu bangkai itu hukumnya najis, akan tetapi bisa jadi suci dengan dibasuh atau ya kita bersihkan dengan air. Itu kalau menurut Al-Hasan dan Al-Auza'i, semua bulu itu adalah atau rambut itu hukumnya najis kecuali bisa dicuci atau dibasuh, maka kemudian menjadi bersih. Nah itu kan yang menjadi masalahnya. Bisa enggak bulu itu, bisa enggak rambut itu menjadi suci kalau yang mengatakan najis dengan dicuci atau dibasuh? Maka Al-Hasan dan Al-Auza'i berpendapat bisa. Yang awalnya najis, bulu itu najis, rambut itu najis, tapi dengan dibasuh maka bisa menjadi suci. Iya. Nah itu jawaban. Iya. Mau bertanya, tapi di
Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini masih terngiang-ngiang. Iya. Berkaitan dengan zakat fitrah. Iya. Karena ini kan mau dekat juga, ini udah Iya. dekat nih. Di situ kan ada terbagi 8 golongan. Nah, yang salah satunya yang menjadi terngiang itu masalah amil. Nah, makna amil itu dalam fikih bagaimana, Ustaz? Amil itu, iya, amil itu kan, amil berarti pekerja yang bekerja dalam urusan zakat. Kalau dalam hal ini bisa dikatakan panitia. Kalau menurut ilmu fikih, amil itu digaji. Amil itu digaji saja. Nah, besarnya gajinya adalah menyesuaikan dengan kinerjanya. Karena amil itu pada intinya adalah khud min amwalihin. Datengin setiap orang, diambil zakatnya. Bukan kalau kita kan panitia enak sekarang mah. Duduk nungguin, nggak ada yang datang, ya udah, nggak ada masalah buat dia. Amil itu adalah mendatangi setiap orang untuk mengambil zakatnya. Harusnya begitu, menjemput apa sih namanya? Menjemput bola apa ya? Iya, datengin, itu namanya amil. Lah ini kalau nungguin bukan amil, kerja apa? Nah, itu, jadi mendatangi, ngambil. Nah, sekarang berdasarkan undang-undang tahun 2011 mengenai tentang zakat, maka tidak boleh lembaga apapun untuk mengadakan panitia zakat termasuk masjid dan yayasan, kecuali dia menjadi UPZ. UPZ itu paling tidak pengurusnya ada 15 orang. Jadi kalau At-Taqwa mau, ya saya sedikit menyinggung itu. Kalau At-Taqwa ingin membentuk panitia, sebaiknya melaporkan 15 orang ke pengurus unit pemungut zakat tingkat kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi atau mendapatkan surat SK ya, SK, surat tugas. Jadi di SK kan nanti 15 orang. Ya boleh sih ketua masjid, pengurus masjid nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu malah lebih bagus kalau pengurusnya langsung. Pengurusnya nanti dari sekian zakat yang diterima dikeluarkan 12% dari jumlah pendapatan zakat. Ini berkaitan dengan zakat fitrah. Karena nanti kan dikasih dengan kupon kan. Kenapa dikasih kupon? Supaya pengurus UPZ tingkat kecamatan dapat mengetahui jumlah pembayar zakat. Sehingga kalau dia mengetahui berapa jumlah pembayar zakat, maka dia akan mengeluarkan 12% ya untuk amilnya. Ya, untuk amil zakat. 10% untuk amil UPZ tingkat masjidnya, 12,5%, 2,5% diserahkan ke Basnas. Jadi nanti saya ulang lagi, jadi nanti dipotong dari seluruh pendapatan zakat tadi 12,5%. Enggak. Dari 12,5% itu 10% khusus diberikan kepada amilnya. Jadi amil itu dapat melalui berdasarkan undang-undang. Jadi nggak ragu-ragu lagi dah. Jadi dipotong dapat 1 miliar. Berarti kalau dipotong 12,5, waduh lumayan dah. Lumayan kan? Sudah ada undang-undangnya, Ustaz. Udah ada, ya dapat.
imbalan dari situ juga, sekian persen dari istilahnya penghasilan dan fitrah lainnya semua digoykan rata habis gitu. Iya. Kalau fitrah itu nggak boleh ada yang sisa. Sisa, iya. Yang selama ini Betul. dijalankan gitu. Iya betul. Udah bener, cuman sekarang diurus oleh negara dengan baik supaya amil juga nggak dirugikan. Ragu amilnya, gua ngambil salah, kagak ngambil salah, ngambil sendiri. Hanya amil jadinya ngambil sendiri kan dari. Jalan terbiasa kalau ada panitianya. Iya. Juga kan. Iya betul. Dalam pelaksanaan. Nah, cuman nanti kalau sudah diatur, ya itu amil dapat 10% dari 12,5% itu. Terus yang 2,5%-nya 2,5% ke Basnas. Basnas. Iya, ke pemerintah. Iya, jadi kan gede kan dapatnya amil. Ya kalau dapat 1 miliar lumayan kan. Dibagi 15 orang. Itu sudah jelas undang-undangnya dan tidak salah. Selama ini keliru dong itu saja. Ah? Selama ini keliru gitu. Iya enggak juga sih. Cuman kagak jelas. Karena begini Ustaz. Iya. Sudah terbiasa dari dulu. Seperlapan itu bisa dipegang ambil seluruh panitia gitu. Jadi Iya. itu nggak ada. Ada memang pendapat ulama menyebutkan bahwa dibagi 8. Zakat yang diterima dibagi 8, 1/8 buat amil. Itu dibagi-bagi oleh mereka. Selebihnya diserahkan. Nah, itu kan pendapat yang baru kemudian muncul. Tetapi ilmu fikih menyebutkan digaji aja, digaji jadi jelas. Digaji, setiap amil itu digaji, tidak mengambil dari zakat yang ada. Itu berdasarkan ilmu fikih. Jadi undang-undang yang baru sudah ada Ustaz ya? Dari tahun 2011. Iya. Berarti gajinya itu dari uang zakat itu Pak Ustaz? Kalau kan ada yang bilang dari uang sodako. Enggak, dari zakat. Sedekah lain lagi tuh mah. Ya maksudnya dari zakat fitrah berapa jumlahnya itu dikeluarkan 12,5%, 10% diambil untuk amil, 2,5% untuk pemerintah. Iya, itu. Kalau zakat tuh urusan pribadi tuh mah. Iya, karena yang diatur zakatnya aja. Yang diatur zakatnya. Kalau sedekahnya, infaknya itu lain urusannya. Udah? Oke, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.